Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Fadila Aprilia. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab mengenai 8 pertanyaan. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu jawaban dari pertanyaan pertama, demokratisasi pendidikan itu kan mengandung makna pemberian kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Nah, dalam pendidikan agama Islam di sekolah umum, prinsip ini tuh bisa diterapkan melalui pembelajaran yang mana sifatnya itu terbuka dan partisipatif, di mana siswa itu bisa punya ruang buat berdiskusi, terus juga mengemukakan pendapat, serta berpikir kritis mengenai materi keagamaan yang sedang diajarkan. Nah, dalam hal ini, guru juga berperan bukan hanya sebagai penyampai informasi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang mana membimbing proses dialogis dan reflektif siswa. Nah, di era digital saat ini, tentu saja banyak tantangan yang muncul. Di antaranya dalam bentuk maraknya konten keagamaan radikal yang mudah diakses, lalu rendahnya literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa sekolah. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi, yakni diantaranya dengan penguatan literasi digital, terus penyediaan kurikulum yang mana sifatnya itu adaptif, serta pembinaan sikap toleran kepada siswa yang mana tujuannya itu untuk mewujudkan pendidikan agama yang sifatnya itu demokratis dan relevan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, Ibnu Khaldun itu kan menekankan mengenai pentingnya pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap, dari mulai yang sederhana hingga ke yang lebih kompleks. Nah, beliau juga memperhatikan aspek akal dan adab. Nah, ini tuh sejalan sama kurikulum merdeka yang sedang dijalankan saat ini, yang mana mengedepankan pendekatan diferensiatif dan pembentukan karakter melalui program profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran PAI di SMP, sintesis ini tuh bisa diwujudkan melalui pendekatan yang mana bertahap gitu dilakukannya. Misalnya, siswa mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep dasar akidah dan akhlak, lalu kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa melalui aktivitas kolaboratif, studi kasus, dan proyek yang berbasis nilai. Nah, guru juga dituntut untuk menjadi teladan dalam hal adab. Jadi, nggak hanya sekedar mengajarkan teorinya aja, tetapi juga menjadi teladan langsung. Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan mengajarkan mengenai integrasi antara ilmu agama dan sains, bahwasannya keduanya itu tidak boleh dipisahkan. Nah, gagasan ini tuh sangat relevan dalam merespon tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Nah, di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan informasi, banyak pelajar yang memang unggul di bidang akademik tetapi lemah dalam aspek moral dan spiritual. Sebagai contoh integrasi yang bisa dilakukan,
guru dapat merancang proyek tematik dengan tema menjaga lingkungan sebagai bentuk iman dan ilmu. Jadi siswa bisa diajak untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mana mendorong proses pelestarian lingkungan, tapi sekaligus menganalisis data ilmiahnya tentang kerusakan lingkungan. Jadi melalui proyek tersebut, guru itu bisa menanamkan nilai keimanan sekaligus pengetahuan ilmiah yang aplikatif sifatnya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yakni Hasyim Asy'ari itu kan menekankan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari adab. Nah, dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim, beliau itu menyampaikan bahwa ilmu tanpa adab ibaratkan api tanpa bahan bakar. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, hal ini tuh bisa diterapkan melalui kegiatan pembiasaan sikap hormat terhadap guru dan terhadap sesama. Nah, untuk mengatasi krisis keteladanan guru di era modern, guru PAI itu harus hadir sebagai figur teladan, tidak hanya melalui kata-kata aja, tetapi juga melalui sikap dan tindakan langsung. Sementara untuk siswa dilatih dengan cara berinteraksi dengan sopan kepada guru, terus juga mendengarkan penjelasan dengan seksama, serta menunjukkan rasa hormat kepada guru. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu Ahmad Hasan itu kan mengajarkan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Beliau itu tidak setuju dengan tradisi yang mana tidak memiliki dasar dari wahyu. Nah, dalam kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, gagasan ini tuh sebenarnya bersifat pembaruan yang mana mendorong pemahaman agama langsung dari sumber aslinya dengan cara berpikir yang logis, bukan hanya sekedar mengikuti kebiasaan lama. Sebetulnya dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tuh bisa menjadi lebih sesuai gitu dengan ajaran Islam yang asli dan juga relevan dengan kehidupan masa kini. Jadi kurikulum itu bisa disusun dengan memperkuat dasar-dasar syariat, tetapi tetap gitu sifatnya itu terbuka dan tetap terbuka terhadap pemikiran baru dan perubahan zaman. Begitu. Untuk pertanyaan yang keenam, yakni ontologi dalam pendidikan Islam itu menegaskan mengenai realitas tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus epistemologinya itu mencakup wahyu, akal, dan pengalaman sebagai sumber ilmu. Sedangkan aksiologinya itu bertujuan untuk membentuk insan yang berakhlak dan bermanfaat. Nah, ketiga pilar ini tuh bisa menjadi landasan dalam menyusun visi misi program studi pendidikan agama Islam. Misalnya, visinya itu untuk menghasilkan pendidik yang berilmu dan berakhlak, serta misi yang mana menekankan integrasi antara ilmu wahyu dan rasional, serta pengabdian bagi umat. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu Syed Naqib Al-Atos ini kan menekankan atau sebetulnya memperkenalkan ta'dib sebagai tujuan utama pendidikan Islam, yakni pembentukan adab sebelum transfer ilmu. Nah,
Sebetulnya ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, namun menekankan bahwa karakter itu harus menjadi landasan utama. Nah, dalam penyusunan RPPPAI, guru dapat menerapkan konsep ini dengan cara menekankan adab dalam setiap aspek pembelajaran, baik itu dalam tujuan, terus juga kegiatan, ataupun pada saat evaluasinya. Nah, penilaian itu tidak hanya mencakup atau berbasis aspek kognitif aja, tetapi juga mencakup aspek afektif, seperti halnya kejujuran, kedisiplinan, dan kesopanan. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu jawaban dari pertanyaan yang ke-8. Ismail Roji Al-Faruqi itu kan mengusung ide mengenai islamisasi ilmu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua disiplin ilmu. Nah, salah satu model yang bisa diterapkan di sekolah yaitu dengan menggabungkan antara PAI dengan ekonomi dalam tema etika Islam dalam kegiatan ekonomi remaja. Jadi dalam praktiknya siswa itu yang pertama belajar terlebih dahulu tentang prinsip halal dan haram, terus juga kejujuran dan amanah dalam berdagang. Kemudian mereka diminta untuk mempraktikkan nilai-nilai yang sudah dipelajari tadi dalam simulasi kegiatan ekonomi seperti bazar sekolah. Nah, dengan cara ini pembelajaran itu menjadi aplikatif dan bermakna, sekaligus bisa mencerminkan semangat islamisasi ilmu. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.